Untuk teman-teman semua yang nonton video ini, tolong jangan di skip sampai akhir, jangan ada yang di skip karena informasi yang saya bagikan ini insya Allah sangat penting. Pada video kali ini saya akan membahas tentang hasil dari rapat DPR bersama dengan Menpan RB terkait penyelesaian tenaga honorer. Assalamualaikum dan selamat datang di channel Masalah. Nah, di YouTube itu banyak sekali video dengan judul yang sangat clickbait. Isinya kabar gembira, honorer langsung diangkat. Padahal di channel itu isinya videonya diulang-ulang berkali-kali. Bahkan setiap hari itu bisa lebih dari video terupload. Nah, saya itu kasihan kepada teman-teman yang sudah sangat berharap. Apakah memang benar akan diangkat? Apakah di DPR benar-benar ada rapat setiap hari seperti ini? Ternyata itu tidak. Jadi teman-teman itu sebenarnya sudah ditipu oleh channel-channel yang dengan judul kabar gembira hasilnya seperti ini, dengan video diulang-ulang, thumbnail diulang-ulang. Tapi sebenarnya tidak ada kemajuan sama sekali, karena dia hanya mengejar kuantitas video di channelnya supaya teman-teman menonton di channelnya. Nah, di channel Masalah saya tidak pernah mengupload video banyak dalam sehari, bahkan kadang seminggu sekali. Kenapa? Karena yang saya bagikan di sini itu adalah kualitas, bukan kuantitas. Jadi hanya ketika ada informasi yang terbaru yang teman-teman harusnya tahu dan saya bagikan dalam bentuk video, atau mungkin jika teman-teman ada yang bertanya di grup itu saya akan membantu menjawab. Jadi murni untuk membantu teman-teman, bukan hanya sekedar mengupload video terus ditinggal pergi, bukan seperti itu. Nah, pada video kali ini adalah video pertama saya membahas tentang penyelesaian tenaga honorer bersama dengan DPRD RI Komisi 2 atau Komisi 2 DPR RI. Nah, apakah benar tenaga honorer tidak jadi dihapus? Kalau channel Masalah yang mengupload, insya Allah akurat. Kenapa begitu? Karena jumlah tenaga non ASN 2.360.723, Saudara Menteri. Nah, kami ingin bertanya apakah dari total tenaga non ASN, karena pada tanggal 9 April kemarin tahun 2023 ini Komisi 2 bersama dengan Menpan RB membahas tentang penyelesaian tenaga honorer. Nah, saya akan menyampaikan hasil dari rapat tersebut. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng di sebelah tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi seputar ASN baik CPNS maupun P3K. Yang sudah melakukannya saya doakan semoga segera diangkat menjadi P3K dan CPNS tahun ini. Nah, kenapa DPR rapat bersama Menpan? Karena ada amat dari Bapak Presiden supaya segera menyelesaikan terkait permasalahan tenaga honorer yang menurut Perpres seharusnya diberhentikan di tahun ini, tahun 2023 tanggal 28 November maksimal. Namun hal itu berdampak pada berhentinya atau ter-PHK-nya massal tenaga honorer maupun outsourcing di lingkungan pemerintahan, baik itu guru maupun di pemerintah. Nah, oleh karena itu pada rapat ini menghasilkan 5 hal yang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, hasil dari rapat yang pertama adalah Komisi 2 DPR RI meminta kepada Komisi 2 DPR RI meminta kepada Kementerian PAN RB untuk segera menyelesaikan urusan terkait tenaga honorer sebelum tenggat kebijakan penghapusan pada tanggal 28 November 2023 berdasarkan pasal 9 ayat 2 PP nomor 48 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di PP ini itu semua honorer akan diberhentikan. Namun berharap supaya segera terselesaikan masalahnya sebelum 28 November dengan catatan yang pertama, tidak ada pemberlakuan pemutusan hubungan kerja massal kepada seluruh tenaga honorer. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir yang saat ini masih belum menjadi P3K yang kemarin gagal passing grade, karena teman-teman posisinya tidak akan ter-PHK massal. Itu sudah kesepakatan antara DPR RI Komisi 2 bersama dengan Menpan RB. Yang kedua, tidak ada tenaga honorer yang dikurangi honor yang diterima saat ini. Gaji teman-teman tenaga honorer tidak akan terpotong dan aman. Kebijakan yang diambil juga menghindari adanya pembengkakan anggaran. Jadi sebagaimana mungkin proses pemindahan antara honorer menjadi P3K itu tidak mengakibatkan pembengkakan anggaran.
dan menerapkan prinsip keadilan kompetitif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk menjadi ASN. Meskipun P3K memiliki prioritas untuk diangkat menjadi P3K, namun ini tidak menggugurkan oleh seluruh warga Indonesia yang saat ini ingin menjadi ASN juga. Jadi tetap bersaing namun tetap ada prioritas. Kurang lebih seperti itu. Untuk detailnya masih digodok sebelum 28 November insya Allah diselesaikan. Nah, hasil yang kedua, Komisi 2 DPR RI mendorong Kemenpan RB segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian SPTJM-nya masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN dapat digunakan sebagai data dasar penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, jadi ada 5 instansi yang hasil pendataannya itu belum final. Nah, itu untuk segera dimaksimalkan, dipercepat supaya supaya Menpan memiliki data tenaga non-ASN secara lengkap. Nah, ini yang nanti jadi bahan pertimbangan bagaimana proses pengangkatannya atau proses penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Yang ketiga, dalam rangka pembuatan sistem merit dalam manajemen ASN, Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan RB sepakat melanjutkan pembahasan revisi UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Nah, jadi Menpan RB juga memiliki tugas untuk memperbarui atau merevisi UU nomor 5 tahun 2014. Bagaimana isinya? Nanti kita tunggu hasilnya saja. Yang keempat, menghadapi perubahan lingkungan global yang berkembang cenderung tidak terprediksi, Komisi 2 mendukung Menpan melaksanakan reformasi birokrasi tematik khususnya di bidang digitalisasi administrasi pemerintahan. Nah, ini terkait dengan pemerintahan ya, tidak ada hubungannya dengan tenaga non-ASN. Dan yang terakhir, Komisi 2 DPR RI dan Kemenpan mendukung upaya reformasi birokrasi termasuk penguatan ASN di lingkungan Sekjen DPR RI. Untuk itu menugaskan Sekretaris Kementerian PAN RI dan Sekjen DPR RI untuk menindaklanjuti termasuk manajemen kepegawaian dan tunjangan kinerja Sekjen DPR RI. Nah, ini terkait untuk permasalahan di lingkungan DPR RI saja ya, untuk tata kelola kepegawaian di sana. Jadi yang kabar gembira bagi teman-teman adalah poin 1 hasil rapat ini. Nah, itu sudah dipastikan benar. Nah, bagi teman-teman yang tidak mau ketinggalan informasi tentang ASN dan tidak mau terspam informasi palsu oleh channel-channel yang mengatakan kabar gembira, menjanjikan janji-janji palsu dengan video yang diupload berulang kali dengan judul yang dibolak-balik, thumbnailnya pakai thumbnail menteri lah, thumbnail apalah, padahal isinya itu sama saja. Kalian teman-teman kalau komen di sana itu pun tidak akan dibalas, hanya sekedar uapan emosi saja pada pemerintah. Pemerintah juga tidak akan membaca channel itu. Jadi saat ini yang perlu dilakukan teman-teman adalah update informasi di channel yang benar, contohnya di channel Masalah. Jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng sebelum tombol subscribe, share jika informasi ini bermanfaat, tinggalkan komentar jika ada yang pertanyaan, dan jangan lupa join grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Saya Salah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.